terpengaruh sama sekali. Karena beliau sebetulnya sudah tahu ini mau ada apa. Besok itu mau ada kejadian apa. Sebetulnya Semar sudah tahu. Namun beliau pura-pura jadi orang yang tidak ngerti. Supaya apa? Supaya tidak ketahuan bila beliau itu dewa. Wayang bukan sekedar hanya tontonan, tapi tuntunan. Dalam bayang-bayang kulit dan cahaya lampu belencong tersimpan warisan leluhur yang syarat makna. Tokoh-tokohnya memiliki sisi terang dan gelap. Dalam diri manusia, lakonnya mengajarkan kebijaksanaan, bukan hanya untuk masa lalu, tapi juga untuk masa kini dan masa depan. Hari ini kita akan membahas lebih dalam tentang warisan agung budaya Jawa. Dunia pewayangan bersama narasumber Mbah Harjo. Kita akan menggali apa saja simbol tersembunyi di balik tokoh-tokohnya. Bagaimana wayang bisa menjadi jembatan antara seni, spiritualitas, dan filosofi hidup. Dan yang penting, masihkah generasi muda bisa merasakan keterangannya? Ya, mari kita mulai untuk pertanyaannya. Tokoh seperti Semar seringkali tampak sederhana dan jenaka. Namun sebenarnya menyimpan banyak makna spiritualitas yang sangat dalam. Begitu juga Arjuna yang dikenal bijaksana namun penuh dilema batin. Dalam pandangan Mbah Harjo, bagaimana simbolisme para tokoh wayang ini mencerminkan kompleksitas karakter manusia dan perjalanan hidupnya? Ya, terima kasih. Ini pertanyaannya banyak, panjang ya. Tapi ini tidak harus bisa menjelaskan sekaligus, ya, bertahap. Yang tahap pertama tadi yang ditanyakan tentang tokoh Semar. Tokoh Semar. Semar itu sebetulnya melambangkan sosok keteladanan yang arif, bijaksana, dan spiritual yang kuat. Digambarkan di dunia pewayangan, Semar itu konon ceritanya yang sudah diakui manusia bangsa-bangsa yang punya apa itu tentang wayang. Wayang ini kan tidak hanya di Jawa saja, ada di luar negeri juga sampai India. Nah, yang dibicarakan tentang tokoh Semar. Semar itu sebetulnya bukan hanya, kalau bahasa Jawa, titah sakwantah. Jadi sebetulnya Semar itu dewa. Semar itu dewa, bukan hanya manusia seperti kita ini. Tapi itu kehidupan zaman dulu, zaman Purwo. Purwo itu artinya wiwitan. Jadi belum ada manusia ini zaman dulu. Dunia itu makhluknya, ya tokoh-tokohnya yang sampai sekarang masih ada, masih kita menemui jalan ceritanya itu zaman Purwo, zaman Kadewatan. Makanya orang Jawa itu bahasanya banyak. Bahasa Ngoko, Kromo Madya, Kromo Inggil, bahasa Dewa Negari. Ya, itu bahasa Jawa ya. Karena sejak dulu ya dari zaman Purwo. Purwo itu zaman Kadewatan. Nah, konon ceritanya Semar itu ada 3 saudara. 3 saudara. Semar itu diceritakan ada 3 saudara, semua laki-laki. Yang namanya 3 itu tigo, kalau bahasa Jawa. Tigo. Jadi disebut dari kata-kata antigo. Antigo itu telur. Seperti telur gambarannya Semar itu.
Seperti telur menetas menjadi tiga makhluk, tiga orang misalnya. Satu yang paling tua yang namanya Antigo itu, Dewa Antigo itu kalau digambarkan di dunia pewayangan Togok itu. Togok. Itu yang lebih tua. Yang paling tua gitu. Yang paling tua, tiga ini Togok Tejo Mantri. Togok Tejo Mantri itu beliau tugasnya untuk mengikuti orang yang kaya raya, orang yang pokoknya orang hartawan, orang yang kekayaannya luar biasa dan punya wewenang jabatan yang luar biasa. Itu Togok itu menjadi pamongnya. Kalau Semar itu yang diikuti, beliau senang menjadi pamong Satrio Agung. Jadi ini punya kewenangan mendidik dan meneladani Tutwuri Handayani kepada Satrio Agung. Sepertinya Pandowo dan anak-anaknya, bahkan mulai zaman Ramayana pun Semar sudah ada, karena ketiga orang ini bisa dikatakan lebih dahulu. Sebelum ada Ramayana Mahabharata. Belum ada Mahabharata, Ramayana dulu. Mahabharata itu sudah belakang. Jadi tua Ramayana daripada Mahabharata. Nah, kalau Semar itu senang ingin menjadi pamongnya Satrio Agung, seperti Darah Baroto. Sejak dulu zaman Abhiyoso, zaman Sekutrem. Jadi beliau itu menjadi pamongnya Satrio Agung. Beliau karena senang orang yang laku utomo itu. Jadi milih menjadi orang yang benar, baik, jujur, disiplin. Yang satu yang paling muda itu Semar itu kan wadaknya, tapi beliau Dewa Bathara Ismaya. Yang ketiga yang paling muda itu Bathara Guru, itu lambangnya. Bathara Guru. Iya, Bathara Guru itu dewa punya wewenang ngeratoni di alam kadewatan. Makanya sebetulnya Bathara Guru itu orang serakah, tapi enggak begitu kelihatan. Tangannya aja 4. Itu tangannya 4. Beliau dikatakan Bathara Manik Moyo. Kalau Bathara Guru itu Bathara Manik Moyo, tapi kalau Semar Bathara Ismaya. Nek Togok Bathara Tejo Mantri. Jadi ketiga-tiganya itu sak saudara. Ketokohan di dalam dunia pewayangan Semar itu nanti yang menggiring generasi yang Tutwuri Handayani kepada generasi sampai sekarang ini, yang dicari orang yang berlaku benar, orang yang laku adil, bijaksana. Tapi beliau tidak ingin tidak terpikut dengan harta kekayaan dunia. Makanya Semar itu namanya banyak
Semar. Semar itu yang artinya esem samar. Esem samar. Ya, samar. Beliau dikatakan pria, tapi bentuknya gitu. Seperti wanita. Dikatakan wanita, beliau berkunjung. Itu mulai samar. Ada sebutan lagi, Bodro Noyo. Bodro Noyo. Bodro itu rembulan artinya. Noyo itu pati. Semar itu kalau mesem sedikit padange padha mbek rembulan. Ya. Nek meneng mregegeg disawang kaya wong mati. Makanya Semar kena diarani bisa hidup di dalam pati dan pati di dalamnya hidup. Iso urip sakjroning mati. Nah, iso ngalami urip sakjroning mati. Senajan titah Semar iku dewa, wenang munggah kayangan. Itulah Semar. Apa tadi yang lainnya selain Semar itu, makanya Semar itu selalu diingat, khususnya orang Jawa dan umumnya orang Nusantara. Jadi kita ini sebetulnya bangsa Nusantara. Sebelum nama Indonesia, nama kita Nusantara. Karena Nusantara itu dari bahasa kesukuan, dari bahasa gabungan di antara nusa-nusa. Jadi Nusantara. Kalau dituliskan diterjemahkan tulisan Nuswantara. Nuswantara. Bukan Nusan tapi Nuswantara. Semar itu tokoh spiritual yang kuat, tokoh bini sepuh yang tangguh, tidak mempan dipengaruhi apapun. Beliau sudah tidak heran akan kekayaan dunia. Tergelapnya dunia ini Semar nggak terpengaruh sama sekali. Karena beliau sebetulnya sudah tahu ini mau ada apa. Besok itu mau ada kejadian apa. Sebetulnya Semar sudah tahu. Namun beliau pura-pura menjadi orang yang tidak ngerti. Supaya apa? Supaya tidak ketahuan bila beliau itu dewa. Sebetulnya yang dikatakan dewa ngejawantah, ya itu Semar itulah. Dewa tapi seneng urip nok donya. Seneng nok ngarca padha. Karena ya tugas yang diemban, beliau ditugaskan dengan sang yang menang, sang padha wenang. Beliau harus menjadi di dunia itu tukang bangun, bukan tukang merusak. Karena dunia ini walah gawat, dunia itu gawat, jahat, sangat jahat. Kelihatannya lunak tapi jahat dunia ini isinya. Banyak penipuan, banyak pembohongan. Makanya Semarlah yang ditugaskan ke dunia untuk melindungi para satria-satria pribumi, satria-satria negara, satria agung. Itu tadi. Ya, apalagi tadi Mas? Sosok Arjuna, Mbah. Sosok Arjuna. Arjuna itu perkembaran dari dunia pewayangan, kalau nggak salah itu di negara Namarta. Arjuna itu sosok satria, beliau punya sebutan satria lanangi jagat. Satria lanangi jagat. Okay. Nah, Arjuna itu sosok satria yang tangguh, yang bijaksana. Tapi walau bagaimanapun namanya
manusia namanya kita itu pasti masih ada kekurangan. Karena Arjuna itu bukan dewa, bukan seperti Semar. Tapi telah Satrio Piniji, Mas. Telah Satrio Piniji. Ya, Satrio Piniji, Satrio Pinilih. Punya kelebihan sakti, kesaktian yang luar biasa. Saat Arjuna itu kelebihannya kalau di mana ada orang tua yang pinter, yang ngerti, itu beliau pasti datang ke situ untuk mengambil, minta ilmunya, untuk belajar di situ. Di mana ada orang tua yang misalnya kondang, kesaktian, apa-apa, Arjuna dengar, pasti beliau mendatangi, ikut belajar. Makanya beliau menjadi banyak pengalaman dari menjadi kebijaksanaan. Tapi yaitu kelemahannya, beliau di mana-mana itu punya cara sekarang, anak-anak sekarang di mana saja punya cewek. Arjuna itu kelemahannya di situ. Gampang tertarik sama wanita. Ya, nah beliau ya gitu. Karena beliau itu punya gelar lanangi jagat, jadi semua putri-putri widodari itu banyak yang menaruh hati kepadanya. Terpikat sama Arjuna. Cuma beliau kalau mau lupa ya Semar itulah yang mengingatkan. Jadi Arjuna itu sosok satrio wicaksono, satrio lanangi jagat, satrio linuweh lah. Itu. Apakah ada kaitannya antara Semar dan Arjuna? Ada. Kalau di titik sama saja dengan manusia. Manusia itu asalnya ya satu. Manusia itu asalnya ya hanya satu. Setelah itu Tuhan memberi teman. Kalau hanya satu kan nggak bisa berkembang dunia. Nah, diberi teman yang berbentuk wanita itu kan sebetulnya ya kaitannya ya satu. Terus berkembang di negara mana-mana. Dulu tidak ada perbatasan. Nah, usia orang dulu itu panjang, sangat panjang. Kalau nggak salah ceritanya itu Adam, manusia pertama itu usianya 900 tahun. 9 abad gitu. Ya, dulu ceritanya. Terus sampai ke bawah sampai Ibrahim. Ibrahim itu usia 80 baru cetak loh, Mas. Terus saiki umur 80 lagi sunat. Sampai tiru medun sampai sekarang ini. Jadi orang sunat itu sejak Nabi Ibrahim. Belum ada agama lain-lain belum ada. Ya hanya keyakinan, kapitayan. Yang pribadi bahwa Tuhan itu ada. Jadi Arjuna dan Semar itu ada kaitannya. Turun ratu sampai ke bawah sampai sekarang ini. Pada umumnya dunia ini yang punya hak mengatur kedamaian dunia dan pemberantasan itu ya para dewa-dewa itu. Ada Dewa Wisnu, ada Dewa Siwa, dan ada Dewa siapa lagi, Brahma dan sebagainya itu.
Iki Mbah, banyak kisah dalam wayang diambil dari Mahabharata dan Ramayana, dua epos besar dari India. Namun di tangan para pujangga dan dalang Jawa, kisah-kisah ini diolah dan diberi rasa lokal. Iya. Seberapa dalam pengaruh dua kisah besar ini dalam budaya Jawa dan bagaimana proses lokalisasi itu terjadi? Ya, terima kasih. Sebetulnya wayang itu hanya bayangan, gambaran. Itu dulu yang punya memang India.